akan bisa masuk surga dengan amal-amal kalian, melainkan kalian akan bisa masuk surga dengan dua hal. Yang pertama birahmatillah, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua babi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian agar kita bisa sampai kepada tujuan akhir dari perjalanan kita sebagai seorang mukmin, yaitu surga, maka selama hidup di dunia ini kita harus meraih dan mengejar dua hal itu tadi. Yang pertama rahmat Allah, yang kedua syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kedua hal itulah yang akan bisa menyelamatkan kita. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara kita mendapatkan atau menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama dengan mentaati Rasulullah, mentaati Allah dan Rasulnya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, ati'ullaha wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi langkah yang pertama adalah dengan mentaati Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua dikatakan juga di dalam Al-Quran, hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Inilah kitab yang kami turunkan kepada Muhammad, kepada dia maksudnya Muhammad, yang diturunkan dan mengandung keberkahan. Fattabi'uhu, maka hendaklah kamu mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada di dalam kitab tersebut. Maksudnya kita diwajibkan oleh Allah, kalau ingin mendapatkan rahmat Allah, maka ikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran. Wattaqu, dan kalian hendaklah bertakwa, la'allakum turhamun, agar kalian bisa mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi jelas Al-Quran menjelaskan taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada hidayah atau petunjuk yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Kemudian yang ketiga, di dalam kitab Majmu'ah Salasat Rasail, dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala juga menginformasikan tentang bagaimana caranya supaya kita mendapatkan rahmat Allah. Kata Allah, ya ibna Adam, wahai anak Adam. Siapa anak Adam? Kita manusia. In rajauta rahmati, seandainya kalian mengharapkan rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, falzam ala ta'ati, hendaklah kalian menjadikan ketaatan kepada Allah itu sebagai sebuah kebiasaan. Jadi harus menjadikan ketaatan kita kepada Allah itu menjadi terbiasa, menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah sifat kita. Orang kalau sudah terbiasa bangun malam, maka dia akan merasa ringan. Terbiasa sholat berjamaah, maka sekali saja dia ketinggalan sholat berjamaah akan merasa rugi. Orang kalau terbiasa berpuasa akan ringan, ya, tanpa sahur pun dia bisa melakukan puasa. Orang kalau sudah terbiasa taat kepada Allah, maka seluruh amal soleh dan ibadah apapun yang dilaksanakan dan dilakukan akan terasa ringan. Fazam ala ta'ati wa in khasyita minan nar, dan apabila kalian takut kepada neraka, kata Allah, maka fatruk maksiati, hendaklah kalian meninggalkan bermaksiat. Makna bermaksiat di sini adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan murkanya Allah.
melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan dosa untuk diri kita. Jadi itu rupanya untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjadikan ibadah itu menjadi terbiasa. Demikian juga meninggalkan maksiat juga terbiasa. Nah, untuk bisa menjadi terbiasa bagaimana? Maka kita harus melakukan ibadah itu secara istiqomah, secara terus-menerus, berulang dan berulang, sehingga itu menjadikan sebuah kebiasaan yang tidak bisa kita tinggalkan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di penghujung hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, hatta tanala karomati fil akhirah, sampai kalian nanti akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Jadi orang yang terbiasa melakukan ibadah, bukan hanya dia mendapatkan rahmat Allah saja. Orang yang terbiasa meninggalkan maksiat, bukan hanya saja dia akan mendapatkan rahmat dari Allah, tapi dia akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, siapapun kita di akhirat nanti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang harus kita ingat adalah setiap hamba Allah yang berjumpa dengan Allah itu terjadi dalam dua kondisi. Kondisi yang pertama, ada seorang hamba yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allahnya ridho kepada dia. Yang kedua, ada hamba Allah yang di akhirat nanti bertemu dengan Allah dalam keadaan murka kepada dia, dalam keadaan Allahnya murka kepada dia. Kalaulah ditanyakan kepada kita, kalaulah disodorkan kepada kita dua pilihan, kira-kira kita mau memilih yang mana? Apakah kita ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah ridho, atau sebaliknya kita jumpa dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepada kita? Sudah barang tentu kita akan memilih yang pertama. Kita ingin pada saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah dalam keadaan ridho kepada kita semua. Lalu untuk supaya Allah ridho kepada kita, bagaimana caranya? Di surat Al-Bayyinah ayat terakhir yang saya bacakan tadi sudah sangat jelas Allah memberikan gambaran yang transparan. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka disebabkan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengharapkan sesuatu dari Allah, ternyata kitanya yang pertama yang harus melakukan. Saya ambil satu contoh. Ketika kita mengharapkan pertolongan Allah, maka kitanya yang harus rajin menolong agama Allah. In tansurullah yansurkum. Kalau kamu menolong Allah, maka Allah akan menolong kamu, kata Allah. Jadi kitanya yang harus memulai. Kemudian ketika kita ingin senantiasa diperhatikan oleh Allah, ketika kita ingin diprioritaskan oleh Allah, maka kata Allah, fazkuruni azkurkum. Hendaklah kalian berzikir dan mengingat aku, maka aku akan senantiasa mengingat kamu. Jadi begitulah kalau kita berurusan dengan Allah. Kalau kita mengharapkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, kitanya yang harus memulai terlebih dahulu. Kita ingin diperhatikan oleh Allah, kita ingin selalu diingat oleh Allah, maka kitanya yang harus rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika kita mengharapkan ridhonya Allah, maka kita harus terlebih dahulu ridho kepada Allah. Hati kita harus dipenuhi rasa ridho kepada Allah. Ridho diapain saja sama Allah. Ridho ditentukan nasibnya oleh Allah. Ridho diatur rizkinya oleh Allah.
ridho disuruh sama Allah, ridho kalau dilarang sama Allah. Pokoknya ridho diapain saja sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita sudah merasa ridho, maka barulah radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka semua. Wa radu anhu, disebabkan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zalika liman khasyiya rabbah, dan hal seperti itu tidak akan pernah bisa terjadi kecuali terhadap orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Maksudnya apa? Maksudnya kalau ingin di hati kita hadir rasa ridho kepada Allah, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah tanamkan rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan rasa takut kepada Allah inilah akan melahirkan sifat ridho kepada Allah. Kalau kita sudah ridho kepada Allah, maka Allah pun akan ridho kepada kita. Jadi demikianlah kesimpulan dari apa yang saya sampaikan adalah, pertama, bahwa ingat tujuan ataupun tujuan akhir dari perjalanan kita adalah surga. Lalu untuk memasuki surga, yaitu dengan cara kita menggapai rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita bisa masuk surga kecuali dengan dua hal. Yang pertama rahmat Allah, yang kedua syafaat Rasulullah SAW. Yang ketiga, untuk mendapatkan rahmat Allah, maka kita harus taat kepada tiga hal. Pertama, taat kepada Allah. Yang kedua, taat kepada Rasulullah. Dan taat kepada petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Dan yang ketiga, yang keempat, kita harus memiliki sifat ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk menanamkan sifat ridho itu, modal pertama kita adalah rasa takut kepada Allah. Ya. Yang kedua yang bisa memasukkan kita ke dalam ke dalam surga adalah apa? Syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, bagaimana cara kita supaya memperoleh syafaat dari Rasulullah? Yang pertama adalah memperbanyak salawat. Inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salawat. Sesungguhnya orang yang akan aku prioritaskan di akhirat nanti untuk mendapatkan syafaat dariku, kata Rasulullah, siapa di antara mereka yang paling banyak, yang paling banyak membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyaknya kita membaca salawat itu merupakan indikator kita memiliki rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul bersabda, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintai aku, maka dia akan masuk surga bersamaku, bersama-sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah 15 menit berlalu, saya pikir cukup. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kekurangan, dan mohon maaf juga atas suara saya yang kurang jelas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.